Kamu sedang berjalan sendirian di sebuah lorong panjang, sunyi. Hanya langkahmu yang terdengar menggema. Di depanmu ada dua pintu, satu berwarna emas, satu lagi hitam pekat. Tak ada tanda, tak ada arahan. Tapi entah kenapa, kamu tahu pintu mana yang harus dipilih. Bukan karena logika, bukan karena data, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat tanganmu menyentuh gagang pintu itu, seluruh tubuhmu mulai bergetar. Detak jantung melambat. Waktu seolah berhenti. Kamu tak tahu alasan keyakinan itu muncul. Tapi kamu yakin. Pertanyaannya, apa yang membisikkan keyakinan itu ke dalam dirimu? Sebagian orang menyebutnya intuisi, naluri, indera keenam. Tapi hanya sedikit yang benar-benar memahaminya, apalagi tahu cara mengaksesnya. Sebab dalam dunia yang meninggikan logika dan membatasi kecerdasan pada angka-angka, suara lembut dari dalam seringkali dianggap sebagai khayalan, ilusi, bahkan kelemahan. Anehnya, beberapa keputusan terbesar dalam sejarah manusia, dalam seni, sains, bahkan peperangan, tidak lahir dari kalkulasi rasional, tapi muncul dari dorongan tiba-tiba. Sebuah rasa tahu yang tak bisa dijelaskan, sebentuk pengetahuan yang mendahului pikiran. Apa sebenarnya intuisi itu? Dan mengapa ada orang yang bukan hanya mengandalkannya, tapi bahkan mempercayainya melebihi fakta? Lebih dalam lagi, bagaimana jika intuisi bukan sekadar alat bantu? Bagaimana jika ia adalah bahasa asli dari jiwamu? Bahasa yang perlahan kamu lupakan karena terlalu lama hidup di dalam kepala. Bagaimana jika kekuatan terbesar dalam dirimu tidak berasal dari pengetahuan yang kamu kumpulkan, tetapi dari kebijaksanaan yang diam-diam telah bersemayam di dalam sejak awal? Tapi tunggu, jika memang demikian, kenapa kamu seringkali mengabaikannya? Mengapa kamu merasa ragu, bimbang, bahkan tersesat? Padahal bisa jadi intuisimu sudah berbicara sejak lama. Dan inilah pertanyaan yang lebih mengusik. Berapa banyak keputusan penting dalam hidupmu yang sebenarnya lahir dari kebisingan luar, bukan dari keheningan dalam? Mungkin sekarang kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan besar. Tak tahu apakah harus mengikuti logika, atau mempercayai suara samar yang hanya muncul ketika kamu benar-benar hening. Namun agar kamu bisa benar-benar mendengar, terlebih dahulu kamu perlu memahami apa yang membuat suara intuisi begitu dalam terkubur di zaman ini. Mari kita telusuri akar tersembunyi dari kebisuan batin ini, dan mengapa begitu banyak dari kita telah lama kehilangan kepekaan terhadap kekuatan yang seharusnya menjadi penuntun paling murni. Jika kamu siap, kita akan menyusuri kegelapan itu, untuk menemukan cahaya yang tak membutuhkan mata untuk melihat. Pernahkah kamu merasa, bahkan di tengah keramaian, kamu terasa sangat jauh dari dirimu sendiri? Seolah hidup bergerak cepat tapi dalam dirimu kosong. Kamu menjalani rutinitas, menyelesaikan kewajiban, merespons pesan, tapi jarang benar-benar mendengarkan suara dari dalam dirimu sendiri. Inilah paradoks zaman modern. Kita hidup dalam banjir informasi, tapi tenggelam dalam keterputusan. Kita tahu begitu banyak tentang dunia luar, tapi lupa caranya menyentuh dunia dalam diri kita sendiri. Dan disinilah akar pertama dari masalah itu muncul. Kita dibentuk untuk percaya pada data, bukan intuisi. Sejak kecil, kamu dilatih untuk mencari bukti, bukan kepekaan. Diajarkan bahwa jawaban yang benar harus bisa diuji, dibuktikan, dijelaskan secara logis. Maka kamu tumbuh dengan kepercayaan bahwa hanya yang bisa dilihat dan diukur yang memiliki nilai. Selain itu, tak penting, tak layak dipercaya, tak dianggap nyata. Padahal intuisi tidak hidup di frekuensi yang bisa diukur akademik. Ia hadir sebagai bisikan pelan, sebagai dorongan tanpa logika, sebagai kebenaran yang muncul bahkan sebelum pikiranmu sempat memproses. Namun sayangnya, kita hidup dalam dunia yang hanya mengakui apa yang bisa dijelaskan. Filsuf Jiddu Krishnamurti pernah berkata, kecerdasan sejati tidak datang dari akumulasi informasi, tapi dari kepekaan akan kebenaran yang tidak diajarkan. Dan intuisi, indera keenam itu, adalah bentuk kecerdasan tertua manusia. Ia bukan hal mistis. Ia adalah bagian dari warisan biologis dan spiritual kita yang tertimbun oleh pendidikan modern dan kebisingan sosial. Carl Jung menyebutnya unconscious knowing, suatu bentuk pengetahuan yang tidak lahir dari analisis rasional, melainkan dari relasi antara pikiran sadar dan tak sadar. Intuisi muncul dari kedalaman psikis, dari bayangan, arketipe, dan lapisan simbolis yang bekerja di bawah permukaan kesadaranmu. Tapi masalahnya, kamu hidup dalam sistem yang memisahkanmu dari dunia batin.
Setiap hari kamu dijejali notifikasi, distraksi, ekspektasi. Kamu terlalu sibuk melihat keluar sampai kehilangan kemampuan untuk merasakan ke dalam. Kondisi ini diperparah oleh trauma masa kecil dan luka yang belum selesai. Jika kamu pernah dimarahi karena terlalu sensitif atau dikritik karena mengikuti perasaan, kamu belajar untuk menekan intuisi itu. Kamu menggantinya dengan kalkulasi, dengan strategi, dengan logika dingin yang katanya bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit. Tapi nyatanya, justru ketika kamu mematikan perasaan terdalammu, kamu juga mematikan kompas batinmu. Dan dari sanalah semua kebingungan bermula. Kamu tak tahu lagi suara mana yang berasal dari intuisi, dan mana yang hanya gema dari ketakutan lama. Kamu mulai bertanya, apakah aku benar-benar merasa ini benar, atau hanya takut salah? Apakah ini kata hatiku, atau suara ego yang menyamar sebagai intuisi? Inilah paradoks yang menyakitkan. Semakin jauh kamu tersesat, semakin samar suaranya. Dan semakin kamu mengabaikannya, semakin lemah ia terdengar. Hingga akhirnya kamu hidup sepenuhnya dalam bisingnya dunia, tapi bisu terhadap dunia dalam. Namun, ada cara untuk mendengarnya kembali. Tapi tidak melalui logika, data, atau teori. Kamu harus masuk ke wilayah yang selama ini kamu hindari. Keheningan, ketakutan, dan rasa tak tahu. Dan dari titik itu, intuisi akan mulai berbicara lagi. Tapi tidak dengan kata-kata. Ia akan berbicara lewat getaran, lewat sinyal, lewat kejelasan yang tidak berasal dari luar, tapi dari dalam. Bayangkan sebuah kota besar, penuh gedung kaca, jalanan sibuk, dan suara-suara yang tak pernah berhenti. Setiap orang berjalan cepat, kepala menunduk pada layar, pikiran penuh agenda. Di permukaan semuanya tampak efisien. Tapi jika kamu diam sebentar dan memperhatikan lebih dalam, kamu akan melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari kekacauan. Keterputusan. Itulah dunia ketika intuisi dimatikan. Manusia kehilangan orientasi batin dan mulai menggantinya dengan sistem luar. Mereka tak lagi mendengar suara hati. Mereka menunggu validasi dari survei, statistik, dan opini mayoritas. Kita tidak lagi tahu apa yang benar untuk kita, karena kita terlalu sibuk mencari tahu apa yang terlihat benar untuk orang lain. Dan disinilah konsekuensi tersembunyi dari ketumpulan intuisi mulai terlihat jelas. Kita menjadi masyarakat yang pandai menyesuaikan diri, tapi lupa bagaimana menjadi diri sendiri. Lalu lahirlah penyakit-penyakit baru. Kecemasan eksistensial, overthinking, ketergantungan terhadap pengakuan sosial. Semakin banyak informasi yang tersedia, semakin besar keraguan yang tumbuh. Dan saat kamu kehilangan intuisi, kamu kehilangan kebijaksanaan internal. Kemampuan untuk bertindak meski dunia belum setuju. Kemampuan untuk berhenti meski semua orang menyuruhmu lanjut. Pakar neuroscience modern menemukan bahwa intuisi bukan sekadar mistik. Ia terhubung dengan bagian otak yang memproses informasi secara tidak sadar. Memindai pola, membaca bahasa tubuh, menangkap sinyal dari lingkungan sebelum pikiran rasional bisa mengartikulasikannya. Namun, dengan gaya hidup yang terus-menerus terpapar distraksi, otak kita tidak diberi waktu untuk menyatukan semua informasi itu menjadi rasa tahu. Kita hanya memproses data, bukan makna. Dan lebih buruk lagi, tanpa intuisi, kita menjadi budak keputusan rasional yang kering. Kita memilih karier yang menjanjikan uang, bukan makna. Kita menjalin hubungan yang aman, bukan yang menyentuh jiwa. Kita tinggal di tempat yang terlihat ideal di Instagram, tapi hampa secara batin. Inilah mengapa kamu bisa merasa salah tempat, bahkan ketika kamu telah mencapai semuanya. Karena pencapaian yang dibangun di atas kebingungan batin akan terasa seperti penjara yang mewah. Dan sayangnya, dunia akan terus memujimu karena berada di sana, tanpa tahu kamu sebenarnya ingin pergi. Carl Jung menyebut ini sebagai kehilangan hubungan dengan self, pusat batin yang lebih besar dari ego. Dan ketika kamu tak lagi terhubung dengan pusat itu, kamu mulai mengadopsi kehidupan orang lain, mimpi orang lain, bahkan identitas orang lain. Kamu menjadi baik di mata masyarakat, tapi asing di hadapan jiwamu sendiri. Intuisi seharusnya menjadi jembatan antara dirimu yang sadar dan kebijaksanaan bawah sadar yang luas. Tapi jembatan itu kini retak, dan manusia modern menyeberangi kehidupan tanpa petunjuk arah. Lalu kita menciptakan kompensasi. Kita bangun sistem kepastian, peta hidup, 5-year goals, KPI, bahkan aplikasi mindfulness yang diatur oleh alarm. Semua ini hanyalah cara untuk menggantikan satu hal yang telah hilang, kepercayaan pada diri sendiri. Karena hanya intuisi yang bisa memberimu arah dalam kegelapan.
Hanya intuisi yang tahu kapan kamu harus diam, kapan kamu harus bertindak, meskipun belum ada bukti. Dan jika kamu tidak melatihnya kembali, kamu akan terus hidup seperti aktor di atas panggung, memerankan naskah yang ditulis oleh orang lain. Tapi bagaimana caranya kembali? Bagaimana membangun ulang jembatan yang rusak itu dan menemukan kembali kekuatan intuitif yang dulu pernah menjadi bagian dari dirimu? Jawabannya bukan lari lebih cepat, tapi melambat dan mendengarkan. Kamu mungkin tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Tapi suatu hari kamu berhenti mendengarkan suara kecil itu. Bukan karena kamu ingin, tapi karena dunia membuatmu percaya bahwa intuisi hanyalah fantasi. Bahwa menjadi logis berarti menjadi dewasa. Bahwa mengikuti firasat adalah tindakan lemah, emosional, dan tidak ilmiah. Dan dari situlah pemberontakan sejati harus dimulai. Bukan pemberontakan melawan sistem, tapi pemberontakan melawan keyakinan palsu yang telah kamu warisi. Langkah pertama bukan mencari intuisi. Langkah pertama adalah berhenti membungkamnya. Berhenti menertawai bisikan hatimu karena tidak masuk akal. Berhenti mengabaikan rasa tidak nyaman yang muncul saat kamu memaksakan pilihan. Berhenti berkata, "Aku terlalu sensitif," saat kamu sebenarnya sedang membaca energi ruangan lebih cepat dari siapapun. Pemberontakan ini bukan tentang membuang logika. Ini tentang mengembalikan intuisi ke tempat yang seharusnya sebagai panduan spiritual, bukan gangguan emosional. Di masa lalu, intuisi adalah kompas utama manusia. Suku-suku asli, pemikir mistik, seniman, bahkan ilmuwan besar seperti Nikola Tesla dan Albert Einstein, semuanya mengakui kekuatan firasat. Einstein bahkan berkata, "The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant." Tapi kita hidup di era di mana pelayan mengendalikan rumah dan sang tuan dikurung dalam diam. Kini, untuk membebaskannya kembali, kamu harus menciptakan kondisi batin yang memungkinkan intuisi muncul. Dan berikut ini bukan metode cepat, tapi ini adalah jalan kembali menuju dirimu yang paling dalam. 1. Heningkan kebisingan. Intuisi tidak berteriak, ia berbisik. Dan kamu tidak akan mendengarnya jika kamu terus berada di tengah kebisingan dunia. Mulailah dari hal kecil, 1 jam tanpa notifikasi. Lalu 1 hari dalam seminggu tanpa distraksi digital. Kamu akan terkejut bukan dengan apa yang kamu temukan, tapi dengan apa yang selama ini kamu abaikan. 2. Latih kepekaan tubuh. Intuisi sering muncul sebagai sensasi, desakan di dada, rasa berat di perut, kilatan cahaya dalam pikiran. Tubuhmu tahu sebelum pikiranmu paham. Latih kehadiran penuh saat kamu berbicara, berjalan, atau hanya duduk diam. Perhatikan sinyal-sinyal halus itu. Mereka bukan gangguan, mereka adalah pesan. 3. Tanyakan. Tapi jangan paksa. Setiap kali kamu menghadapi keputusan penting, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang terasa benar, bahkan jika aku tidak bisa menjelaskannya? Lalu diam. Biarkan jawabannya muncul, bukan dari kepanikan, tapi dari kedalaman. Intuisi bukan mesin pencari. Ia lebih seperti mimpi. Maknanya sering datang setelah kamu berhenti mencarinya. 4. Berani bertindak tanpa bukti. Inilah ujian sejati dari intuisi. Berani percaya bahkan ketika dunia tidak setuju. Intuisi seringkali memberimu jawaban yang belum ada di peta siapapun. Dan hanya keberanian yang bisa membawamu ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Carl Jung menyebut proses ini sebagai individuasi. Perjalanan menyatu kembali dengan self yang sejati. Bukan dengan membuang logika, tapi dengan mengintegrasikan intuisi sebagai bagian dari kebijaksanaan batin. Revolusi ini bersifat diam, sunyi, bahkan soliter. Tapi ia akan mengubah cara kamu melihat dunia. Kamu tak lagi bergantung pada pendapat luar. Kamu mulai menimbang segalanya berdasarkan resonansi batin. Dan tiba-tiba kamu menyadari, kebenaran tidak harus keras untuk menjadi nyata. Ia hanya perlu terasa benar di dalam. Dari titik ini, hidup tak lagi tentang mencari jawaban di luar, tapi tentang mendengar jawaban yang telah lama berbisik di dalam. Namun, ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab. Apa yang akan terjadi jika kamu mengabaikan intuisi terlalu lama? Apa konsekuensi terdalam dari hidup yang terus berpaling dari kebijaksanaan batin? Ada satu ironi yang begitu halus, tapi menghantui. Seluruh waktu ini, kamu bukan sedang mencari jawaban. Kamu hanya sedang mencari keberanian untuk mempercayai jawaban yang sudah kamu miliki. Karena jauh sebelum kamu belajar teori, sebelum kamu mengenal logika, sebelum kamu dipaksa mengikuti sistem,
Intuisi itu sudah hidup di dalammu. Ingat masa kecilmu, saat kamu tahu siapa yang bisa kamu percaya tanpa alasan. Saat kamu merasa aneh berada di tempat tertentu, meskipun semua orang tersenyum. Saat kamu menggambar, menari, atau menyendiri tanpa perlu membenarkan alasannya. Itu bukan keanehan, itu adalah kebijaksanaan primal. Tapi waktu berjalan, dan kamu mulai meragukannya. Karena orang dewasa bilang kamu harus masuk akal. Karena teman bilang kamu terlalu sensitif. Karena dunia tidak memberi ruang bagi sesuatu yang tidak bisa diukur. Dan disitulah pemisahan terjadi. Pemisahan dari dirimu sendiri. Kamu tetap hidup, tapi tidak utuh. Kamu tetap berjalan, tapi tidak pulang. Hingga suatu saat kamu berhenti di tengah kesuksesan yang terasa hampa. Hingga kamu lelah dengan rencana-rencana yang tak pernah menyentuh hatimu. Hingga kamu mulai bertanya dalam diam. Apa yang hilang, padahal tidak pernah pergi? Jawabannya adalah kesadaran akan siapa dirimu yang sejati. Dan dalam kesadaran itu, intuisi bukan lagi sekadar alat bantu keputusan. Ia menjadi jalan pulang. Kamu mulai menyadari bahwa semua momen ragu, semua luka, semua kehilangan bukan bukti kamu tersesat. Mereka adalah tanda-tanda arah, petunjuk halus bahwa kamu telah terlalu lama menjauh dari rumah batinmu. Inilah kebenaran paling dalam. Kehidupan sejati tidak dimulai saat kamu tahu semuanya, tapi saat kamu percaya pada apa yang kamu rasa. Dan di titik ini, kamu tidak lagi terobsesi untuk membuktikan intuisi. Karena kamu tahu yang paling benar justru sering tak terucap. Kamu tidak lagi menunggu semua orang setuju dengan langkahmu. Karena kamu mulai merasa damai, bahkan saat kamu sendirian. Bukan karena kamu yakin tidak akan salah, tapi karena kamu akhirnya mempercayai prosesnya. Intuisi mengembalikanmu pada kehidupan yang otentik. Dan kehidupan otentik bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi utuh. Mengakui bahwa kamu punya logika dan juga firasat, kepala dan hati, terang dan bayangan. Dan disitulah kamu benar-benar bebas. Bebas dari keharusan untuk selalu benar. Bebas dari ilusi bahwa hidup harus masuk akal setiap waktu. Bebas untuk merasakan lebih dulu, lalu memahami kemudian. Bayangkan hidup seperti itu. Kamu tidak lagi berusaha menaklukkan dunia. Kamu berjalan selaras dengannya. Kamu tidak lagi terjebak antara pilihan A atau B, karena kamu tahu, kadang jawaban sejati lahir dari tempat yang belum punya nama. Dan pada akhirnya, kamu akan mengerti, intuisi bukan tentang menemukan sesuatu yang baru. Ia adalah tentang mengingat siapa dirimu sebelum dunia membuatmu lupa. Jadi, jika kamu merasa suara itu perlahan bangkit kembali, jangan buru-buru menguasainya. Duduklah bersama dia. Dengarkan, percaya, dan biarkan ia menuntunmu. Karena mungkin semua yang kamu cari, makna, arah, kedamaian, selama ini sedang menunggumu untuk percaya pada dirimu sendiri. Dan saat kamu mengambil satu langkah saja dengan kesadaran penuh, itulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kamu tahu segalanya, tapi karena kamu mulai berjalan dengan jiwa yang terjaga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.